Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Imran di Imran's Tutorial dan di weblotus.com. Kali ini saya akan coba berbagi mengenai 3 alasan ya kenapa YouTube sendiri memberikan suspend atau memberikan strike atau memberikan penghapusan untuk akun YouTube yang kita punya ya. Untuk 3 alasan ini biasanya merupakan sebuah alasan-alasan yang cukup mendasar sehingga secara tidak sadar akun kita itu ternyata dihapus oleh YouTube, dihapus oleh Google ya. Maka dari itu saya harap ketiga alasan ini silakan teman-teman perhatikan, silakan teman-teman untuk hati-hati agar tidak melakukan ketiga alasan yang akan saya bahas pada video kali ini ya. Bagi teman-teman ketiga alasan ini apa saja gitu kan, terus bagaimana cara menghadapi jika misalkan ketiga alasan ini kita lakukan secara tidak sengaja ya, atau secara kita tidak sadar, atau mungkin sadar namun kita tidak menyangka bahwa hal ini bisa berdampak hal fatal untuk akun YouTube yang kita punya ya. Karena gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman membuat sebuah akun YouTube, terus teman-teman setiap hari melakukan upload video, baik itu re-upload ataupun upload yang original, namun dalam jangka waktu misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan oke, masih aman. Pas masuk bulan keempat, dimana misalkan bulan keempat ini adalah merupakan bulan dimana traffic terus dan terus meningkat, ini akan sangat disayangkan sekali teman-teman kalau misalkan akun teman-teman itu kena teguran oleh Google yang menyebabkan penghapusan akun atau menyebabkan penangguhan akun yang kita punya ya. Karena pada dasarnya itu mungkin ya teman-teman membuat sebuah akun YouTube itu dengan tujuan adalah untuk mendapatkan penghasilan tambahan dolar ataupun rupiah ya, meskipun dengan nilai yang kecil ataupun yang besar sekalipun ya. Yang sayang sekali kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan penghasilan besar dari YouTube ya, sudah mendapatkan dolar dari YouTube yang besar ya, dengan jumlah yang besar, namun akun teman-teman kena teguran oleh YouTube atau oleh Google, sangat sayang sekali. Takutnya uang tersebut tidak bisa kita ambil teman-teman ya, apalagi pas di bulan tersebut uang yang kita punya atau uang yang kita dapatkan dari akun YouTube kita belum masuk ke AdSense ya, dimana AdSense ini adalah merupakan salah satu jenis iklan PPC atau pay per click yang saat ini sering dibicarakan oleh para YouTuber ya. Bagi teman-teman, apa saja ketiga alasan yang saya maksudkan? Yang pertama adalah biasanya teman-teman mungkin apakah sadar atau tidak sadar melakukan pelanggaran pada saat pembuatan tag untuk video yang teman-teman upload atau teman-teman buat ya. Tag ini memang merupakan sebuah hal penting, harus teman-teman optimasi, dimana kalau misalkan teman-teman tidak mengoptimasi pada bagian tag ini, mungkin untuk video teman-teman kemungkinan untuk mendapatkan pengunjung ada, namun tidak sebanyak kalau misalkan teman-teman mengoptimalkan pada bagian tag ya. Namun di sini teman-teman untuk pembuatan tag sendiri ada aturannya. Jadi yang aturan untuk pembuatan tag sendiri adalah yang pertama, silakan teman-teman buat tag yang sesuai dengan video yang teman-teman buat ya. Jangan sampai melanggar atau keluar dari tema untuk video yang teman-teman buat tersebut ya. Saya ambil contoh, misalkan teman-teman mengupload sebuah video tentang musik atau cover musik yang teman-teman buat ya, judulnya misalkan cinta tanah air ataupun cinta ibu dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman memasukkan tag yang tidak berhubungan sama sekali dengan video yang teman-teman upload ya. Misalkan teman-teman melakukan menambahkan tag Lady Gaga, menambahkan tag artis-artis populer ya, dengan tujuan teman-teman ingin mendapatkan banyak pengunjung. Namun di sini teman-teman itu justru malah akan membuat akun teman-teman berbahaya ya. Meskipun teman-teman misalkan dengan tag tersebut mendapatkan banyak pengunjung, namun karena teman-teman melakukan pelanggaran ya, maka akibatnya akan fatal sekali teman-teman, yaitu penghapusan atau teguran dari YouTube akan datang kepada teman-teman ya. Nah itu dia. Jadi teman-teman untuk pembuatan tag sendiri silakan teman-teman sesuaikan berdasarkan dengan video yang teman-teman upload, atau harus sesuai dengan video yang teman-teman upload. Kalau misalkan teman-teman mengupload video sendiri, maka silakan teman-teman buat tag yang berhubungan dengan video tersebut, khususnya untuk
teman-teman sendiri saja ya. Jangan sampai memasukkan tag yang tidak berhubungan sama sekali dengan video yang teman-teman upload ya. Terus misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan saya masukkan tag yang masih berkaitan dengan musik, misalkan saya mengupload sebuah cover musik dari salah satu band yang saya suka, apakah saya boleh masukkan nama bandnya? Nah, di sana juga tidak boleh teman-teman, karena itu justru melanggar ya, itu termasuk melanggar ketentuan dari YouTube sendiri. Nah itu dia. Terus yang kedua, untuk pembuatan tag, misalkan teman-teman buat tag, jangan sampai masukkan tag pada bagian deskripsi teman-teman. Pada bagian kolom deskripsi jangan sekali-kali teman-teman memasukkan tag ya, meskipun mungkin banyak dari mereka-mereka yang bisa dikatakan tips dan trik untuk mendapatkan pengunjung banyak adalah masukkan tag pada bagian deskripsi, misalkan ada yang menyarankan seperti itu ya. Nah untuk saya sendiri teman-teman, saya tidak rekomen untuk menyuruh teman-teman memasukkan tag pada bagian deskripsi, karena ini akan sangat berbahaya untuk akun teman-teman dan ini melanggar ketentuan dari YouTube itu sendiri ya. Baiklah, itu untuk pada pembuatan tag ya. Biasanya tag ini mungkin dianggap seperti wah apa sih tag gitu kan, terus wah tag kan istilahnya bisa kita masukkan sedikit saja kan di deskripsi. Kalau saya sendiri tidak boleh ya. Misalkan teman-teman buat tag yang hanya berkaitan dengan video yang teman-teman upload, dan itu pun bukan dimasukkan di bagian deskripsi tapi pada bagian khusus tag ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk pelanggaran yang mungkin bisa teman-teman lakukan dan tidak teman-teman sadari ya, itu pada bagian thumbnail teman-teman, pada bagian gambar kecil dari video yang teman-teman upload ya. Silakan teman-teman kalau misalkan tidak ingin mendapatkan teguran dari Google atau dari YouTube, misalkan teman-teman buat sebuah thumbnail yang berkaitan dengan video yang teman-teman upload ya. Jangan sampai teman-teman mengupload video tentang A tapi gambarnya itu adalah gambar yang sama sekali tidak berkaitan ya, sama sekali tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dengan video yang teman-teman upload ya. Terus kalau misalkan teman-teman mengupload, contohnya gini, teman-teman mengupload sebuah musik ya, saya ambil musik karena musik ini biasanya merupakan sebuah contoh yang bisa teman-teman mudah pahami ya. Misalkan teman-teman mengupload sebuah musik dari salah satu band, oke, band A misalkan, terus yang menyanyikannya adalah kalian sendiri atau kalian membuat cover sendiri ya, dan thumbnailnya itu dengan cover dari pemilik band. Nah itu juga sangat tidak boleh dilakukan, karena itu bisa ikut menyesatkan pengguna YouTube itu sendiri, dan itu sangat tidak rekomen sekali, dan itu sangat akan dianggap sebagai pelanggaran oleh YouTube ya. Kayak itu yang kedua. Jadi silakan teman-teman buat thumbnail yang sesuai dengan video yang teman-teman upload, itu pada intinya. Yang ketiga adalah pelanggaran yang mungkin teman-teman lakukan adalah pada bagian sharing video ya, atau bagian publish video, atau bagian promo video yang teman-teman buat ya. Misalkan gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin video teman-teman atau akun teman-teman itu masih aman, misalkan teman-teman bisa men-sharing video tersebut pada tempat-tempat yang sekiranya berkaitan dengan video yang teman-teman punya. Kalau misalkan teman-teman mengupload sebuah video tutorial, misalkan teman-teman share pada grup-grup atau pada tempat-tempat yang masih berhubungan dengan tutorial ya, atau yang masih berhubungan dengan video yang teman-teman buat. Jangan sampai teman-teman karena tujuannya untuk mendapatkan banyak pengunjung, kemudian teman-teman men-share video yang teman-teman upload ke berbagai tempat yang padahal tempat tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan video teman-teman. Maka kalau misalkan teman-teman melakukan hal tersebut, kemungkinan untuk adanya teguran di YouTube itu sangatlah besar teman-teman, dan ini akan sangat berdampak sekali untuk akun teman-teman ya. Nah itu dia teman-teman. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian teman-teman. Untuk cara mengatasi akun yang misalkan terkena suspend atau terkena pelanggaran dari YouTube, nanti akan saya share pada video berikutnya. Namun pada video kali ini mungkin akan saya simpulkan saja ya. Jadi apa yang saya bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman gini teman-teman, kesimpulannya adalah silakan teman-teman gunakan cara-cara yang normal, gunakan cara-cara yang sekiranya tidak melanggar ketentuan YouTube. Seperti dalam pembuatan tag, misalkan teman-teman buat tag yang berkaitan dengan video tersebut dan isi pada bagian kolom khusus tag, jangan isi pada bagian selain kolom tag ya, atau dalam artian jangan mengisi pada bagian deskripsi itu. Terus yang kedua adalah pada bagian sharing. Silakan teman-teman sharing video teman-teman di tempat-tempat yang berkaitan dengan video teman-teman. Jangan sampai melakukan sharing pada bagian atau di tempat-tempat yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan video teman-teman itu. Terus yang ketiga adalah pada bagian
thumbnail. Misalkan teman-teman buat thumbnail yang berkaitan dengan video teman-teman ya. Jangan menyesatkan pengguna, karena kalau misalkan teman-teman menyesatkan pengguna, ini justru akan sangat melanggar sekali dan ini akan berdampak fatal untuk akun yang teman-teman punya ya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini video saya kali ini. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video yang saya buat, misalkan teman-teman bisa tekan tombol like dan teman-teman juga bisa men-share-nya kepada teman-teman yang lain, baik itu di media sosial seperti Facebook, Twitter, Google Plus dan lain sebagainya. Dengan catatan silahkan sharing di tempat-tempat yang berkaitan ya. Itu dia. Terus kalau misalkan teman-teman belum subscribe channel YouTube saya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di saat saya melakukan upload video ke channel saya, dan teman-teman bisa langsung mempelajari apa-apa yang saya bahas pada video yang saya share tersebut ya. Baiklah, saya Imran di Imran Tutorial dan di webotus.com. Salam sukses dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.